SD kan, tahun depan udah SMP kan, berarti udah masuk pra remaja gitu. Jadi sekarang saya sama Ica berusaha ngajarin apa yang harus dia persiapkan nih masuk usia remaja. Minta maaf dulu nih sama Kenapa memang? Maaf ya kalau pagi hari ini kami dalam situasi ngantuk banget. Semalam habis nonton bola soalnya ya. Nonton bola. Kalau boleh tahu, kalian nonton bola apa sih semalam? Lu dukung apa? Aku semalam. Gua Prancis. Jujur aku Prancis. Prancis kalah. Prancis 2-0. Jadi kamu di pesta bola dunia ini kira-kira menurut kamu Marcel yang akan jadi juaranya siapa? Malam hari ini Argentina akan ketemu Inggris, aku mendukung Inggris. Tanya dulu. Jelas. Kenapa Anda mendukung Inggris? Ada Wulan Guritno. Wulan Guritno Inggris. Iya benar, dukung Inggris. Karena di Inggris ada pemain yang paling enak. Siapa? Harry Kane. Ken. Iya. Dan Inggris nanti malam akan ngelawan orang Jawa. Siapa? Argentina. Argen. Maaf ya, fans Argentina. Ini juga kurang tidur, bukan nonton bola. Tapi jagain San Horek. ya. Gua tapi lihat ya, vokalis kita juga kurang tidur. Bukan nonton bola. Tapi Abis ngulik. ngulik apa? Ngulik laki ya lagu dong. Oh, lagu. Ya, lagu-lagunya ntar kita akan bawain yang baru. Rian putih banget nomor berapa sih? Yang mana yang putih banget? Ini. Rian. Namanya Rian juga. Namanya Rian. Ini juga Rian. Ya. Korban perasaan. Korban krim merkuri. Oh. Benar. Benar. Ya. Kalau pakai skincare gocengan yang nggak terlalu care sih begini. Langsung Sobat Ambiar, di pagi hari ini kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama, seorang aktor yang punya me time, boys time sama anak-anaknya. Wow. Main Main bola. Voli. Bola. Ya. Bukannya dia udah pisah sama keluarganya? Kok bisa sih lu? Duda. Dude. Oh iya. Bukan. Dude. Panggilannya Dude. Di pagi-pagi Ambiar ini dia Dude Herlino. Ganteng banget abang. Selamat pagi, apa kabar? Bapak Dude. Hey Dude. Bapak Dude sama anak-anak suka main bola ya, boys time-nya ya? Wah betul banget. Di pesta bola dunia dukung siapa? Kemarin yang menang siapa ya? Kemarin Malam. Prancis. 2-0. Saya kayaknya Spanyol sih kayaknya bakal Spanyol. menang. Bapak kelihatan banget ya nontonnya ya? Nah, kalau feeling aku, kamu dukungnya pasti Inggris. Kenapa? Kenapa? Ada lagunya Hey Dude. Oh, Jude. Oh Jude. Jude. Jadi Herlino kami ucapkan terima kasih. Nih, anaknya dua cowok ya kan? Dua cowok. Yang pertama Rendra ya? Rendra. Udah mulai ABG nih. Yes. Kita mau kasih lihat bagaimana me time atau boys time Dude dan juga kedua anak cowoknya. Iya, bagus banget. Bukan yang tadi nanya mulu kan kamu. Sampai nanya berat badan berapa 67. Orang Kamu nonton yang tayangannya, lu malah nanya berat badan berapa? Enggak, soalnya kurus banget, jadi penasaran. Kalau di TV kan bagus. Aku juga lagi diet. Lagi diet. Iya, aku udah turun 4 kilo 4 sekarang. kilo. Kamu ikutin aja itu yang operasi yang pada diet apa operasi potong leher lu cocok. Oh jangan dong, jangan. Lambung, potong lambung. Ngetiau dong gua kalau potong. Saran aku ada operasi aku yang ini yang bisa bikin rata semuanya. Operasi zebra. Bapak Dude, jadi kurusan ini karena apa nih? Karena lagi puyeng banget mikirin anak yang udah mulai remaja gitu apa gimana? Enggak, kalau berat badan sih sama aja. Dari dulu stabilnya segini. Oh stabil segini? Jadi antara 67 68. Gantung. Tapi kalau di TV bagus ya. Lu udah ngomong 2 kali. Iya. Sama tadi waktu off cam juga di TV bagus. Siapa sih bawal banget? Marcel Widianto. Pak Dude jadi anak Rendra umur berapa sekarang? Rendra 11 tahun. Malik sekarang masuk 9 ya. satu lagi Lia ya kecil ya? Lia betul. Lia. Yang baru. 2 tahun masuk. 2 tahun. Alhamdulillah. Oke, Rendra nih udah remaja ngelihatnya gimana, ada kekhawatiran dari seorang ayah nggak? Ya jadi kalau melihat sekarang kelas 6 SD kan, tahun depan udah SMP kan, berarti udah masuk pra remaja gitu. Jadi sekarang saya sama Ica berusaha ngajarin apa yang harus dia persiapkan nih masuk usia remaja. Misalnya akil balik, tanda-tandanya. Mulai kita coba ajarin pergaulan yang baik seperti apa dan sebagainya. Karena
masa-masa ini kan masa-masa yang penting banget buat dia nih. Peralihan dari mulai anak-anak ya, terus dia mulai merasa ini udah mulai besar, tumbuh besar. Suaranya berubah. Suara mulai besar, Ya kan? badannya terus ya itulah. Jadi kita mulai kasih tahu lah apa yang mesti dia siapkan. Karena udah mau mulai kayak suka-sukaan Iya. pasti gitu kan. Sepertinya kali ya. Ada argumen Iya, Pak. sendiri. Betul. Ini teman kita juga yang baju hijau suaranya makin berubah, makin sengau. Enggak, itu kan awalnya. Sekarang udah makin gebang. Oh, sekarang. Dude, tapi yang Dude lihat dari Rendra perubahan bukan hanya kalau fisik udah jelas kelihatan. Iya, iya, iya. Badan, suara, tapi dari sifat tuh menuju pra-remaja tuh apa yang dilihat? Kalau yang signifikan saya lihat dia sudah mulai bisa bertanggung jawab sekarang. Jadi kalau kita kasih tugas satu hal gitu ya, misalnya sekolah mau ujian minggu depan, terus kita udah mulai bikin program. Dia mesti hari ini belajar ini, besok belajar ini. Nah kalau kita tes dia udah mulai tahu tuh. Jadi kemudian dia udah mulai tahu misalnya sekolah ini harus benar-benar dijalani sepenuh hati dengan sungguh-sungguh gitu. Hasilnya kita lihat alhamdulillah. Kemarin dia nilainya cukup bagus gitu ya. Alhamdulillah. Saya ngobrol sama gurunya di sekolah, memang dia bilang Rendra ini tanggung jawabnya cukup besar di kelas gitu ya. Dan dia belajarnya juga bener lah seperti itu. Jadi apa yang kita coba ajarkan, dia mulai terapkan pelan-pelan. Tanggung jawabnya mulai kita bisa lihat sekarang sih kalau Rendra. Apa yang membedakan Rendra dan juga Dude waktu usia yang sama dengan Rendra? Bedanya adalah waktu itu. Di sini Pak, beda. Dude. Oh, Dude. Dude. Bedanya apa tuh? Bedanya mungkin kalau masa saya, masa kita kali ya. Kita. Kan dulu kan nggak ada internet. Iya, benar. Nggak ada YouTube segala macam kan. Sekali nyala internet cuma ada dinosaurus tuh. Lagi loading ya. Iya. Kalau anak-anak sekarang kan era gadgetnya kan cukup besar ya. Iya, betul. informasi cepet. Betul, informasi cepat. Jadi para orang tua sekarang memang harus benar-benar mengawasi bagaimana anak-anak menghabiskan waktu dengan gadgetnya, terutama misalnya di game online, ya kan? Dia bisa mabar sama teman-temannya. Iya benar. Nah ini yang saya sama Ica lagi coba menghadapi ini sekarang karena di antara teman-temannya memang suka main games online. Akhirnya kita harus tahu nih game apa sih? Sampai dilihatin ini main games Oh, apa? bener, gitu. bahkan Iya dong, saya harus sampai ya. nyoba ini misalnya main bola ya kan, main bola online tuh. Gimana FIFA sih cara- misalkan. Hah? FIFA ya kan? FIFA misalnya kan. Ah. Cara mainnya gimana? Interaksi dia sama temennya di online tuh seperti apa? Liatin tuh. Ya harus tahu kan kita. Kamu ikut main juga? Main juga kan supaya tahu begitu dan Biar bonding ya kak? betul akhirnya yang kita harus atur adalah durasi waktu. Ada screen time. Harus ada. Sehari berapa lama buat main gadget? Atau seminggu sekali. Kalau di rumah sih ya kalau kita coba sehari maksimal mungkin nggak sampai 1 jam lah. Nggak nyampe 1 jam. Iya, Keren jadi- nih. Hah? Hebat ya? Bisa Coba- tuh. Kita coba. Kadang dia suka nego. nego. Ya boleh nggak lebih sedikit ya boleh lah. Boleh. Reward kalau ada reward kali Betul. mungkin ya. Tapi apa yang dia lihat di gadgetnya pun kita mesti pantau. Iya, Jangan iya, sampai dia cuma scrolling aja atau dia asal search aja nanti yang dia buka kontennya nggak cocok buat dia gitu. Udah punya akun media sosial belum? Kalau ini nggak, belum. Enggak ya? Belum. Berarti kalau YouTube juga dilihat tontonannya apa? Oh iya harus kalau itu. Kalau itu harus. Tapi bener loh, ini buat game online tuh ada juga beberapa orang Iya tua yang justru mereka ikutan main karena ada beberapa game online yang ternyata anak-anak ini bisa dihubungin sama orang yang betul. orang yang pura-pura Iya. anak-anak juga padahal udah Benar. dewasa. Itu dia. Ya kan dia. itu penting Aduh, sekali bahaya harus banget itu. dikontrol dan juga diawasi. Bahkan juga kalau bisa banyak. chat sama temen-temennya tuh, dia kan suka bikin grup tuh sama temen-temennya. Itu kita pantau juga dia ngomong apa yang dia bahas. Grup WhatsApp gitu? Grup WhatsApp. Sampai dilihat ya? Ada. Oke. Harus. Sobat Ambiar ini juga ada curhatan Alisa Subandono. Dia mencurhat. 11 tahun yang lalu kelahirannya mengubah kehidupan ini. Segala sesuatu yang pertama terjadi sejak Allah titipkan amanah dalam kandungan. Tanpa terasa, tangisan kecil itu telah sirna, berubah menjadi suara seorang anak pra remaja. Dengan segala keinginan dan pemikirannya layaknya anak gen alpha yang sedang beranjak. Barakallahu fi umrik Muhammad Dirgantara Arindra Harlino. Love Putih. Insya Allah Abang Rendra tumbuh menjadi anak yang soleh, yang berbakti, bermanfaat baik untuk banyak orang dan ini bacanya gimana kak? Mana? Mana? Kurota Ayun. Kurotai. Betul ya? Kota Ayun, betul. Kita beda server soalnya. Ayah dan bunda akan selalu menyertai doa dalam langkah yang abang jalani. Amin, Allahumma amin. Allahumma amin. Biasanya suami istri atau bapak sama ibunya tuh ada yang bad cup, good cup, ada yang galaknya. Atau kalau kalian gimana membagi tugas antara suami dan juga istri buat anak-anak?
Kalau tegas itu memang saya yang lebih ambil alih. Nah, kalau Ica tuh dia lebih bisa, sisi lembutnya ada di Ica lah. Tapi kalau saya sama Ica memang menerapkan buat anak-anak kita bisa berdiskusi kapanpun. Ya. Dia boleh nanya apapun, dia boleh curhat, dia boleh keluh kesahnya, dia mau ngobrol apapun silahkan. Jadi saya pengen orang tua ini jadi tempat anak bisa bercerita apapun. Ya. Sebelum dia cerita ke orang lain misalnya. Bener, Ya kan? tempat paling nyaman ya. Bener, jadi daripada nanti dia jadikan orang lain sebagai sandaran gitu, lebih baik ke kita berdua gitu. Itu kalau Rendra lebih sering curhatnya ke siapa? Ke papanya, ke mamanya? Kalau Rendra sekarang ya memang lebih banyak saya, karena kalau Ica banyak yang si kecil kan. Jadi kayak saya selalu coba siapin waktu misalnya sama Rendra dalam seminggu bisa punya waktu jalan-jalan berdua aja gitu. Cuma berdua? Berdua aja. Oh gitu. Nggak usah jauh-jauh, misalnya cuma beli jajanan aja lah gitu ya. Beli makanan. Tapi berdua di mobil bisa ngobrol, dia bisa cerita banyak hal. Ada nggak pertanyaan paling random yang Rendra tanyakan yang paling kamu ingat sampai sekarang? Kalau Rendra tuh paling banyak nanya, ayah waktu ayah masih seumur abang. Iya. Oh, abang panggilannya. Ada cerita apa ya gitu. Jadi Jujur nggak jawab? Iya loh, harus dong. Misalnya? Atau pernah nggak, atau udah mulai gini, ayah seumur aku udah mulai suka-sukaan gak sih gitu? Nah, kalau dia memang belum nanya ke situ Belum ya. kesana, Nah. oke. Cuma kalau dia nanya gini, ayah waktu seumur abang tuh suka main apa? Oh. Bola juga atau main yang lain gitu. Ayah dulu pernah berantem nggak sama kakak? Misalnya gitu kan. Ya saya, karena dia sama adiknya kan yang cowok ini kan ya sering lah berebutan apa dan sebagainya gitu kan. Sejauh mana saya suka berantemnya, sejauh mana saya suka mainnya dan sebagainya seumur dia. Nah itu dia pengen tahu tuh. Nah, jadi kalau obrolan banyak di situ sih. Karena dia mau nyontoh juga sebenarnya. Dia pengen Jadi tahu kayaknya banyak studi kasus yang terjadi di saya, Betul, studi dia pengen terapkan nih. Iya. Kalau kasusnya terjadi di dia bagaimana gitu. ya. Anak zaman sekarang tuh lebih kritis ya. Pertanyaannya juga kadang mengagetkan. Kok nanya begini, ya kan? Kenapa sih sekarang kripto turun harganya? Ya begitu dong. Kayak gitu pertanyaannya, berat banget pertanyaannya. Sehat-sehat ya, salam buat Ica. Iya. Rendra juga jadi anak remaja Amin, yang amin. berbakti juga kebanggaan orang tua. Tapi kalau ngomongin keluarga dari seorang Dude Herlino, kita juga akan menghadirkan anggota keluarga lainnya. Ini adik iparnya Dude Herlino, mereka pasangan suami istri. Yang perempuan ini adalah adiknya Alisa Subandono. Ya. Yes. Bersama dengan sang suami kita hadirkan ini dia Anof dan juga Anissa. Anof, selamat pagi, selamat datang. Apa kabar? Hai Anissa, silakan. Silakan di tengah dulu, boleh. Bang Anof sama Anissa. Jadi kamu tuh adiknya Ica, adiknya Alisa. Kalau Alisa panggilannya Ica, kalau kamu? Ninis. Oh Ninis. Beda berapa tahun sih sama Alisa Subandono? 2 tahun. Oh 2 tahun, deket lah ya. Ini suami. Ini suami. Udah berapa tahun berumah tangga? Dari 2018. Berarti mau 8 tahun. Alhamdulillah ya. Kami semua mengucapkan terima kasih Anof, Anissa. Sama-sama. Ini kita masih lihat artikel buat kalian berdua. Kok bisa begini ya kak? Kenapa? Ini suka Ica ya? Semua pada gak ada yang gagal produknya ya? Alhamdulillah, nggak semua harus gagal. Kalau ngeliat muka saya coba dah. Anak pertamanya begini, apalagi yang kedua kan juga keempat ya. Lihat kaca kaget mulu. Coba kita baca ya. Boleh baca. Nah banyak yang tahu ternyata Dude Herlino satu keluarga dengan presenter Anof ya. Anof Hari yang merupakan adik ipar Alicia. Anof tuh sebelum kenal sama Anissa, lebih kenal Anissa duluan atau Dude? Kan karena katanya kalian berteman ya? Ya, kenal Kak Dude dulu. Oh. Tapi nonton di sinetron. Oh, lihat dulu. Dulu kenal istri dulu, baru dikenali iyalah. Kak Dude. Oke. Anissa, maaf. Menurut kamu Dude ini kakak ipar yang seperti apa? Pastinya baik banget. Makanya juga sebagai adik paling kecil itu kan juga mau melepas Mbak Ica nikah tuh waktu itu wah banyak tuh Sebentar, dramanya. kenapa lo baru gitu? Sumpah ya, gua kalau punya orang tua kayak mereka nih, Ya. gua kalau ngambil rapot nggak malu. Ini bapak gua, ini emak gua gitu. Ya anak lo kalau ngambil rapot apa lo gimana? Buset dah, saya pernah pak, ini kan saya kan pernah pakai masker doang, sama cuman pakai kuncir kan. Saya nganter anak hampir ruang kelasnya pak. Tahu kata gurunya, Mas mohon maaf kalau direpel di luar aja. Ini ganteng sama cakep-cakep. Ganteng banget di satu keluarga. Kalau lebaran ngumpul kebanyakan, wih Masya Allah cakep-cakep nih keluarga. Saya juga bingung dari jutaan sperma kenapa saya yang menang.
Biologi. Pengetahuan Embrio. Oke, kakak ipar yang seperti apa? Yang baik banget, pengertian dan Kasihan juga ya, sabar sebenarnya ya, Kak Dude ini suka bercanda. Oh, dia suka bercanda sebenarnya aslinya. Karena kalau kita lihat kayak, Wih. wah, oh, aslinya begitu. Suka bercanda. Anof, waktu pertama kali ngedeketin Anissa sampai akhirnya minta izin ke Alisa sama ke Dude, gampang atau agak sedikit pelan-pelan? Awal sih kalau yang dirasain beban banget. Wah, keluarga selebritas. Luar biasa itu kan beban tersendiri ya. Iya. Tapi Masya Allah pas ketemu Kak Dude, wah orangnya welcome sekali. Mbak Ica welcome sekali. Karena istri waktu itu juga udah memperkenalkan sebelumnya. Jadi dirangkul sama Kak Dude, jadi pendekatannya jauh lebih mudah. Seandainya ketemunya bukan sama Anissa, ketemunya sama Lita, mau nggak tuh? Itu lain ceritanya kayaknya Jauh ya. amat. Ian Lita. Kalau tiap lagu, ya, ya. Berapa lama pacarannya waktu itu kalian? Kita pacaran Kita pendekatan langsung jadi dari awal itu kita bilangnya bukan pacaran tapi emang untuk saling mengenal. Iya, pendekatan. untuk Karena ke jenjang sejak yang serius. awal gitu. kenal sampai akhirnya kita tunangan itu jaraknya cuma 1 1 tahun. Oh, Memang lumayan dong. waktu Iya, awal 1 kenal tahun. itu memang tujuannya di awal langsung untuk menikah, mempersiapkan Iya. itu. Oh, kenal di mana? Dikenalin sama teman. Oh, dikenalin sama temen. Oke, apa yang membuat kamu oke kayaknya ini nih imam aku? Jadi kan emang kita tuh dikenalin terus habis itu berteman dulu kan. Jadi kan udah mengenal di sisi bagian temannya terus kayak pas akhirnya memutuskan untuk lebih serius bisa nih melihat oh kayaknya kan nanti kalau misalnya udah tua kita berdua lagi ya. Iya. Oh bisa nih nanti menghabiskan masa waktu tua untuk berdua gitu. Mikirnya tuh udah jangka panjang, harus begitu ya. Kan ibadah yang paling lama. Tapi ini pasangan ini sering jalan bareng gak sih kalian? Apa namanya tuh double date? Double date. Sering, baru semalam. Kemana? Nonton bareng. Nonton bola. Oh enggak, nonton bola juga sering. Kalau nonton Piala Dunia kita suka colong-colongan anak-anak tidur kita nonton bareng. Oh, jadi jalan bareng sering. Lumayan lah. Anak-anak ada berapa? Alhamdulillah 2 sekarang. Sering play date gitu juga gak anak-anak? Sering. Sering ya. Apalagi sama anaknya Kak Dude tuh udah kalau mereka mau ketemu tuh udah nanti-nanti banget. Yuk kapan kita main sama anaknya Kak Dude, sama Abang Rendra, Bang Malik, sama Lia gitu. Kalau jalan bareng sama Dude sama Ica siapa yang paling sering bayarin? Oh, perlu ditanya itu Kak Dude. Siapa yang Marcel paling ini sering pasti. bayarin? Siapa? Yang bayar siapa coba? Bareng-bareng, Biasanya, bareng-bareng. Bareng-bareng ya? Biasanya sih Kak Dude. Tadi Mas Dude bilang, ayo siapa cobaan pertama dah gitu. Lu mah tongkrongan banget cobaan pertama. Iya. Ini keluarga Dude dan juga Anor, lihat dong. Lu jangan sama nama Beda ya? Beda, goceng pertama. Lu di Warmindo lu. Ya kalau main ke playground, lihat dulu nih mana yang masih isi kartu-kartu yang lain. Keren banget. Tapi ini berdua pernah cerita tentang rumah tangga, curhat nggak? Mereka ini, kalau Ninis kan memang banyak mungkin cerita sama Ica ya. Ah. Kalau Anof curhat bola ke saya dia. Ah. Kan anak bola banget kan. Mm. Akhirnya saya banyak dapat info bola dari Anof nih. Oh. Gitu. Kalau ngelihat mereka berdua, kakak ipar kamu, Dude sama Ica, kamu ngelihatnya tuh pasangan yang seperti apa? Mungkin bisa aku bilang mereka tuh pasangan yang aku jadikan role model gitu. Makanya kayak, karena kan aku juga baru berhijab tuh belum lama gitu kan. Tapi aku melihat Mbak Ica, prosesnya Mbak Ica berhijab terus menjalani itu semua dengan Kak Dude. Terus aku kayak pengen sih punya kayak gitu. Makanya aku menjadikan mereka dua sebenarnya jadi role model aku juga untuk Model ya. keluarga gitu. Aku mau nanya. Kenapa? Ada ini kalau kamu ngeliat Kak Ica sama Kak Dude nih, dia lagi berantem kayaknya, wih bagus banget nih actingnya. Ada gitu nggak? Iya, iya kan? Kayak di sinetron Kan dua-duanya nggak sih? pemain, bener. Kan raja dan ratu sinetron mereka. Tapi jarang ya kita Nggak ngelihat pernah Kak Dude berantem. berantem. Atau mungkin kalau mereka berantem, cut, kurang ini. Kurang ini. Tuh, ada Crazy-nya kurang ya. iya, ada figuran yang lihat kamera. Ada. Dia main Nasrada 3. Anof, kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar, ternyata Anof ini juga memang seperti yang Dude bilang suka banget Keren. untuk memperhatikan bola ya. Vamos. Vamos. Zain Malik. Spanya. Oscar dari FIFA World Cup 2018. 2018. You bisa yuk tackle. Mbappe biar Mbappe. Messi di final. Oh, mana ini Spana? Oh, udah menang tadi Udah Bang. menang ya? 2-0. Poro yang golin. Ya, Pedro Porro. Iya. Itu 2018 nonton Piala Pesta Bola Dunia. Ya, Di pesta. mana itu? Di Rusia, Kak Ibra. Di Rusia. Russian. Oh. Ketemu Marcel De Beer dong. Itu nonton berapa pertandingan di Rusia? Kebetulan waktu itu dapat kesempatan gratis diterbangin sama salah satu perusahaan, sekalian liputan.
nonton satu pertandingan Spanyol lawan Rusia. Spanyol. Cuma satu pertandingan doang. Satu pertandingan. Ah. Tapi habis itu kita keliling Rusia selama 1 minggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Oh, Tapi vibe-nya itu gimana rasanya itu Bang? Vibes-nya luar biasa di sana. Memang orang Rusia tuh menyambut satu negara itu menyambut semua orang dari penjuru dunia datang ke negaranya mereka. Semua dipermudah, akses jadi gampang, makanan pun juga gampang kita nyari yang halalnya. Tapi emang abang dukung Spanyol? Iya. Espana? Spanyol. Oh, Spanyol. Vamos Spanyol. Tahun ini juga berarti Spanyol. Oh, Spanyol. Udah bilang sama istri, pokoknya tahun ini Final. finalnya itu Argentina lawan Spanyol. Argentina Spanyol? Enggak Inggris. Lo nggak ada yang nanya. Lo bukan nggak ada yang nanya. Inggris. Oh Inggris. Oh Inggris. Oke, Spanyol Argentina. Iya kan Bang? Ikutin bola juga nggak? Ikutin. Ngikutin. Ikutin. Apa klub bola favorit kamu? Kalau klub bola mungkin lebih ke Barcelona ya, karena aku dulu suka banget sama David Villa. Oh, David Vieira. David David Villa. David Villa kali. David Villa tuh pemain Spanyol. Benar. Iya. Jadi dia orang puncak Bang, Villa. Oh, bodoh. David Vieira, pemain David Vieira bagaimana? Oh, Barcelona. Kamu suka klub bolanya apa? Manchester United. Oh, Glory Man United. Tahu gua. Apa lo? Gua pura-pura nggak tahu aja sebenarnya. Kamu kalau pesta bola dunia dukung Spanyol juga berarti? Pasti, Oh, dari pasti. 2010. Sering nonton bola bareng nggak? Sering. Oh. Iya kadang lagi ngantuk-ngantuk walaupun paginya kerja, nemenin. Wih. Dipaksa tuh. Mantap ya. Buat Anissa dan juga buat Anof kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Ini para suami nih lebih tepatnya. Ya. Dude Herlino dan Anof Hari merupakan saudara ipar yang sama-sama terjun ke dunia host program Islami. Sekarang tekuni dunia kuliner. Wow. Allah. Apa kesulitannya kalau buat Anof banyak belajar juga sama Dude dong berarti ya? Otomatis pertama kali dapat tawaran dari host Islami yang didatengin langsung Kak Dude ke rumah. Langsung silaturahmi. Harus ngapain, dimulai dari mana, dan gimana cara berperilaku kalau kita jadi host Islami. Di situ belajar. Oke, Dude kan terjun duluan ya untuk host program Islami. Terus ngelihat adik ipar juga terjun ke bidang yang sama ketika ngelihat dia di layar televisi gimana ngelihatnya? Wah, itu sangat bersyukur ya. Awalnya sih nggak nyangka juga ya. Ini bisa jadi host juga. Maksud gitu. Anda apa ya? Bukan. Kan waktu awal dikenal dia, terus nikah sama Nini dan sebagainya. Saya nggak ada bayangan nih, Ano bakal jadi host kan. Tiba-tiba dia bilang datang ke rumah, Kak mau jadi host nih katanya. Wih serius? Bagus nih saya bilang kan. Makanya saya pantau terus, saya ikutin perkembangannya. Bahkan saya jadi bintang tamu juga di acara dia. Pernah. Nah. Bahkan sebelum itu, sebelum itu Kak Dude selalu ngajakin. Biasanya sebelum itu ikut kajian Nov. Ikut kajian. Oh, Jadi iya. itu yang selalu mengingatkan. Oh sebelumnya. Jadi udah ada bekal yang udah ditanamin sama Kak Dude sebelumnya. Sedikit banyaknya lah ya. Sedikit banyaknya. Nis, ngelihat suami di layar televisi jadi host program Islami gimana? Ada deg-degannya juga nggak? Ada. Oh. Takut keceplosan. Takut keceplosan. Tapi ini mereka berdua juga bukan hanya host program Islami. Kan kita tahu Dude kan dibikin lapar juga ya. Nah sekarang ada Anof juga mau terjun ke dunia kuliner. Kita mau ngajakin mereka berdua. Kita tantangin ya. Makan ala hostnya bikin lapar. Siap ya? Silakan Dude dan juga Anof. Nih review. Silakan Kakak. Ada ayam goyeng sama itu jukut ya. Jukut goreng. Sekarang tuh lagi tren lalapannya tuh jukut goreng. Oh bukan kangkung ya? Jukut zaman sekarang. Jukut ya? Ya ini digoreng, ini digoreng. Silakan boleh. Oh, digoreng Kak? Sayurnya. Nanti nggak berani dia. Aduh jukut. Takut. Ada sambal jangan lupa ya. Orang Indonesia suka sambal, kalian kasih lihat makan pakai sambal seperti apa selama Keren. apa ya. Siap ini dia Dude dan juga Anof dalam bikin lapar. Oke, jadi sekarang kita mau datang ke salah satu warung yang enak banget nih ya. Iya ini Kak Dude. Ini ada jukut nih. Nah, jukut goreng, ada Kalau ayam. ini ayam bakar bumbu istimewa. Bumbu istimewa. Iya, Wah. para besti harus nyobain ya. Wah, para besti ini. Anof. Iya. Kita lihat ya dari sambelnya aja ini I'm besti. udah menggigit. Kerupuk kita ada yang ngambil. Waduh, ini kan kita belum nyobain. Tahu nggak? Jangan makan ayam bakar ini tahu? Kenapa? Karena ayam bakar ini dibakar pakai api cemburu. Ya. Jangan makan ayam bakar ini ya. Kenapa? Karena dibakar sama apa? Sama apa? Omongan tetangga. Oke, Kak Dude mau paha kanan, paha kiri.
Bedanya apa? Kalau paha kiri kidal. Oh, iya bener juga. Kanan aja. Iya benar kan? Oh kanan. Oh yang ini paha kanan nih. Ya kalau makanan kadal. Ini kayaknya pahanya suka main bola nih. Oh, kayak Messi ya. Oh, Oke. mohon maaf, boleh makannya pakai tangan? Oh boleh dong. Apakah sudah cuci tangan? Udah dong. Ada wastafel di sini? Atau mau pakai ini? Oh, boleh. Oh iya. Oh, pakai sarung, pakai plastik ya. Styrofoam ya, apa namanya? Plastik. Jadi kalau kita coba, ini memang kalau dibikin lapar itu makanan-makanan yang khas gitu ya. Dan rasanya udah pasti enak banget ini Besti ya. Tentunya. Ini kalau nggak pakai sambal nih nggak enak. Jadi kita ambilin Ano, gini cukup? Wah kurang banyak Kak Dude. Oh kurang banyak Kurang ya? banyak. Ah, karena Ano orang Sumatera. Nah, karena kita dari Sumatera Barat suka yang pedes-pedes nih Besti. Benar. Anjabano putriku. Dan biasanya cabenya diulek-ulek di nasinya kan? Digabungin di dalam. Gabungin. Ambot sih. Ah, langsung kita coba ya. Langsung deh diulek dulu nih. Nasi sambel. Ada yang lupa Kak Dude. Apa itu? Cukutnya didiemin. Oh iya. Ya Allah. Tapi jujur baru pertama kali saya makan pakai plastik ini baru pertama Pertama kali ya, Kak? Biasanya langsung pakai tangan. Iya kan, Dek? Lebih nikmat. Keren ya. Oke cukup. Ya, baru diambiarannya nih kita makan pakai plastik. Langsung coba ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari teksturnya nih, ya, ini lembut nih. Kenapa? Dikunyah nih kayaknya nggak perlu tenaga nih, effortless banget nih. Udah kelihatan sih. Ini mah bikin lapar beneran ya? Langsung gigit aja, Nov. Ya? Boleh, kita sambil sekali. Ah, Kak Dude hati-hati. Bismillah dulu ya. Takutnya Oh, iya. jadi karuben. Lu orang udah masuk mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Idih. Rasanya ayam banget. Ayam. Bener, ini ayam bakar, teksturnya lembut, bumbunya meresap. Ini kayaknya dimarinasi dari setahun yang lalu, Nov. Aduh, Lama banget nih. luar biasa meresapnya Meresap sampai ke banget tulang ya. itu ya Kak Dude ya. Coba, Nov, coba, Kita Nov. cobain nih. Coba. Besti, bismillah. Ini kalau di zoom in juga enak banget jangan lihat ya. Bumbunya meresap sampai ke tulang-tulang. Aduh. Ih, iya, cakep. Cobain jukutnya. Ini kayaknya minyaknya minyak zaitun. Apa mau coba? Ini dong. Nah, Coba, Pak, kita coba. bandingkan ketika di close up, dia makan ayam seperti apa. Close up ya, tolong. Gimana nggak sambal dulu, Pak? Gimana? Saya sambal suka, Pak. Tapi takutnya kalau di close up, yang nggak suka KPI, Pak. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Bagi-bagi